Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kiam Masaroni dengan NIM 23142. Saya Rosa Helmina Putri dengan NIM 23141. Saya Kurnialahi dengan NIM 23143. Saya Ramdan Saputra dengan NIM 23144. Saya Salman Hanif Nasution dengan NIM 2411062. Di sini kami akan mempresentasikan game buatan kami yang berjudul PES Hunting Wizard. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran apa sih game PES Hunting Wizard. Nah, jadi game PES Hunting Wizard ini adalah game yang pemainnya berperan sebagai penyihir pemburu monster yang harus melindungi ladang dari serangan monster jahat. Dengan kemampuan sihir dan senjata ajaib, pemain harus berburu dan mengalahkan monster untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai level terakhir atau tertinggi. Nah, adapun genre dari game PES Hunting Wizard ini merupakan game single player yang memiliki genre aksi, petualangan berburu, dan fantasi yang menargetkan player anak-anak dan remaja. Tujuan dari game ini yaitu pemain harus berburu dan mengalahkan monster untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai level terakhir serta mendapatkan kemenangan. Untuk sekilas info nih teman-teman, jadi kami membuat game ini menggunakan aplikasi Game Maker menggunakan bahasa pemrograman GML atau Game Maker Language. Untuk lebih detailnya mengenai game ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selamat menonton sampai akhir teman-teman. Karakter utama dan peran pemain dalam game. Karakter utama dideklarasikan sebagai objek hero. Objek hero yakni objek yang digunakan untuk karakter pemain utama. Jadi, dalam karakter, hero mempunyai 3 jenis serangan antara lain. Hero shoot yakni logika serangan menembak, akan menembak ketika musuh berada dalam jangkauan dan mengatur ulang cooldown kecepatan serangan. Jika tidak, uji lagi nanti pada frame berikutnya. Hero swipe yakni logika serangan swipe, akan melakukan swipe ketika musuh sangat dekat dan mengatur ulang cooldown kecepatan serangan. Jika tidak, uji lagi nanti pada frame berikutnya. Hero trial yakni logika serangan senjata trial, akan menyerang dengan senjata trial ketika musuh dekat dengan pemain dan kemudian mengatur ulang kecepatan serangan. Jika tidak akan menguji lagi pada frame berikutnya. Nah, untuk musuh, dalam game ini terdapat 3 musuh yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tapi memiliki serangan yang sama, yaitu serangan jarak dekat. Yang membedakan dari 3 monster tersebut adalah ada yang memiliki gerakan yang sangat lincah, darah yang tebal, dan rata-ratanya. Monster tersebut yaitu 1. Palm Kill. Monster ini berbentuk labu dengan taring yang tajam dan gerakannya yang paling lincah, tapi ketebalan darahnya tipis dari 2 monster lainnya. 2. Bigun. Monster ini berbentuk babi hutan berwarna ungu dengan ekspresi agresif. Ketebalan darah dan kelincahan monster ini adalah rata-rata dari kedua monster tersebut. 3. Roaster. Monster ini berbentuk ayam, kepalanya yang berwarna merah dengan ekor berwarna biru dan memiliki tangan bercakar. Monster ini memiliki darah yang paling tebal dari 2 monster lainnya, tapi memiliki kelincahan yang sama dengan Bigun, yaitu rata-rata. Selanjutnya, cara bermain. Pertama, cara gerak. Ada 2 cara menggerakkan player. Pertama, menggunakan keyboard. Untuk ke atas tekan W, untuk ke bawah tekan S, untuk ke kiri tekan A, untuk ke kanan tekan D. Yang kedua, menggunakan mouse. Klik kiri pada mouse di layar game, maka akan muncul joystick yang memungkinkan player menggerakkan karakter. Kedua, cara memenangkan permainan. Dengan mencapai level 10, yang dimana cara mencapai level 10 harus mengumpulkan XP yang diperoleh dengan membunuh musuh. Di setiap kenaikan level, player akan dikasih kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya, dan kemampuan yang ingin ditingkatkan tersedia secara acak dan player dikasih kesempatan sebanyak 1 kali untuk mengacak kemampuan yang akan ditingkatkan. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan mensimulasikan gamenya. Yang pertama, kita menekan tombol run untuk menjalankan project Game Maker.
Setelah kita run programnya, maka akan muncul tampilan menu dari game tersebut. Nah, pada menu game terdapat 3 tombol. Yang pertama, tombol start untuk memulai game. Yang kedua, ada tombol cross atau silang untuk menutup game. Dan yang ketiga, ada tombol volume untuk mematikan atau menghidupkan background musik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan gamenya. Di bagian kiri atas terdapat 3 icon, yang dimana icon ini menunjukkan senjata yang dimiliki oleh pemain. Di icon pertama ada jenis senjata shoot, yang kedua jenis senjata swipe, dan yang ketiga ada jenis senjata thrill. Nah, di bagian atas layar terdapat indikator berbentuk bar atau batang yang menunjukkan XP dan level dari player atau pemain. Untuk meningkatkan XP, player harus membunuh monster dan mengambil XP-nya. Setelah player naik level, maka akan ada 3 menu pilihan upgrade skill, yang dimana menu ini akan tersedia secara acak. Player diberi kesempatan 1 kali untuk mengacak kembali skill upgrade yang akan dipilih. Nah, pada level pertama sampai kedua, monster yang muncul adalah monster pumpkin. Di level ketiga sampai level keempat, muncul monster pumpkin juga dan monster baru yaitu monster pigan. Nah, untuk level kelima sampai ke 10, player akan menghadapi monster lebih banyak lagi. Tentunya akan muncul juga monster baru yaitu monster rooster. Nah, seiring player naik level dan bertambah kuat, ketiga monster tersebut akan mempelajari peningkatan atribut player. Jika player bertambah kuat, maka monsternya juga akan semakin kuat. Nah, setelah itu, apabila pemain atau player sudah mencapai level 10 dan XP bar telah terisi penuh, maka akan muncul pemberitahuan bahwa player atau pemain telah memenangkan game. Nah, di pemberitahuan kemenangan tersebut terdapat 2 pilihan, yaitu ada tombol exit dan retry. Yang mana apabila kita menekan tombol exit, maka akan diarahkan ke menu utama, dan apabila kita menekan tombol retry, maka pemain akan otomatis mengulang permainan dari awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.